Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja. Dulu diusir, kini Nasdem tantang PDP keluar dari kabinet Jokowi. Gimana sekarang begitu kan ya? Dulu PDP mengatakan silahkan keluar dari koalisi Jokowi ya, dari koalisi pemerintah Jokowi kepada Partai Nasdem. Dan sekarang gimana coba bayangkan begitu kan ya? Dulu diusir ya. Sekarang ya Ahmad Ali tantang PDP keluar dari kabinet Jokowi begitu ya. Pada akhirnya PDIP sekarang ya cuci mukanya sendiri ya. Atau blunder mereka begitu kan. Dan pada hakikatnya inilah ya kalau orang yang kemudian mengatakan ya sok sombong. Terus kemudian menjadi partai yang paling berkuasa di situ dan pada akhirnya dan kenyataannya setelah ditinggal oleh Pak Jokowi ya sekarang sudah mulai terpojok mereka, cari dukungan sana sini begitu kan. Dan pada kenyataannya ya masyarakat sudah paham begitu, ngapain sih ikut-ikutan sana sini, kan begitu logikanya begitu kan. Ini banyak sekali ya yang pro dan kontra, tapi pada kenyataannya kata si Ali begitu ya, dulu saya Partai Nasdem diusir kok begitu kan, tapi pada kenyataannya sekarang gimana begitu kan, Partai PDP begitu kan. Nasibnya kok seperti itu, seolah-olah ya tidak dihadapi dengan secara santai mereka begitu ya. Partai Nasdem menantang PDP untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau KIM seiring dengan konflik yang kian meruncing dengan Presiden Jokowi ya. Bahkan ya berkoar-koar tentang pemerintah negara Konoha. Begini begitu ya, tapi masih di dalam kabinet. Seperti kutu di kepala makan ya, berekin tempat yang sama ya katanya begitu. Itu kan sindiran karena dulu PDP nyuruh Nasdem keluar dari kabinet karena nggak sejalan dengan Jokowi. Tapi sekarang PDP sejalan sama Jokowi, ya nggak sejalan dengan Jokowi tapi tetap di kabinet. Ya mundur aja di situ begitu kan. Ngapain kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang masyarakat kan sudah paham. Dulu mengusir begitu kan, suruh keluar dari kabinet begitu kan. Ya, bahkan ya sekarang bagaimana dengan PDP begitu kan ya, seolah-olah mereka blunder mengatakan seperti itu. Apakah ini sebuah karma besar ya atas ya kesombongan ya pendukung-pendukung mereka begitu kan. Ya kita tunggu saja nasibnya mereka begitu. Jadi artinya apa? Arti agak lucu sekali sih sebenarnya begitu kan. Ya bisa saja ini karma dari Nasdem begitu. Ini 3 kali mentang-mentang menterinya habis di kabinet negara jadi ya ini begitu kan ya, pecatin semua begitu katanya ya. Ya silahkan begitu kan. Nasdem juga dong ya jangan nunggu kadernya di kabinet ditersangkakan dulu terus ditahan karena korupsi ya. Menarik ditunggu-tunggu kapan Menteri PDP keluar dari kabinet. Lagian pemerintah Pak Jokowi kan tinggal hitungan bulan. Kenapa oposisi Pak Jokowi tidak meninggalkan kabinetnya? Ini kan dari dari dulu begitu kan ya, mengatakan seperti itu begitu kan ya. Lah Nasdem sendiri masih nyaman di kabinet. Iyalah begitu kan. Karena pada kenyataannya dan tanggung jawab dari Partai Nasdem untuk membantu Pak Jokowi di situ begitu kan. Di koalisi pemerintah. Tapi pada kenyataannya dulu begitu bagaimana PDP menyuruh ya Nasdem untuk keluar dari kabinet karena tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Tapi pada hakikatnya sekarang ya PDIP tidak sejalan dengan Jokowi ya disuruh mundur juga begitu kan ya. Dulu diusir katanya begitu. Jadi pada kenyataannya apakah ini sebuah karma begitu kan ya? Saya kira ya bisa saja seperti itu begitu kan. Itulah dunia politik. Maka dalam dunia politik itu jangan sok menjadi pahlawan, sok jago ketika berkuasa begitu kan ya. Toh pada hakikatnya membutuhkan ya rakyat, masih membutuhkan ya teman sekawan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya masyarakat kan sudah melihat bagaimana begitu kan ya peran penting dari seorang Jokowi begitu. Dulu diusir kini Nasdem ya tantang PDP keluar dari kabinet Jokowi. Ya plak. Jadi masih ingat begitu kan? Saya masih belum ingat begitu terkait dengan ya PDP mengatakan Nasdem disuruh mundur pada waktu itu begitu kan ya. Ya kita lihat saja, mari kita baca ya. Ini menarik begitu. Wakil Ketua Umum ya Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDP untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju seiring dengan konflik yang kian meruncing ya antara PDP dengan Presiden Joko Widodo. Konflik itu mencuat dalam PDP yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD harus berhadapan dengan Prabowo Subianto ya Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres di 2024.
Hal ini disampaikan Ali Seraya membantah ya Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto yang mengklaim membangun komunikasi dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dalam aparat negara jelang kampanye. Sekarang pertanyaannya begini, pertanyaannya yang sama, mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah kemudian menyerang pemerintah hari ini, ujarnya ya. Dia menyinggung bagaimana dulu PDP menyuruh Nasdem keluar dari koalisi Indonesia Maju gara-gara mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan. Kita lihat saja itu begitu. Hasto masih ingat nggak begitu? Kalau belum ingat saya kirimin videonya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya apa yang terjadi selama ini kepada partai PDIP sudah terpojok mereka begitu kan ya. Tidak punya kekuatan, tidak punya power. Karena Pak Jokowi sudah punya pilihan masing-masing di situ begitu. Inilah akibatnya politik itu tidak menentu di situ begitu kan ya. Dulu begitu bagaimana Hasto begitu kan ya, menyanjung Pak Jokowi sana sini, disanjung sana sini, tahu-taunya kok seperti itu begitu kan. Kasihan banget nasib mereka begitu kan ya, sudah terpojok ya. Kekuatan mereka sudah tidak ada, mereka pantas Bu Megawati begitu agak gimana begitu kan ya. Bahkan ia menyinggung bagaimana dulu PDP menyuruh Nasdem keluar dari koalisi Indonesia Maju gara-gara mendeklarasikan Anies Baswedan. PDP saat itu berulang ya kali menilai menteri-menterinya yang berasal dari Nasdem ya patut dievaluasi kinerjanya. Ketika kami mencalonkan ya Anies, kami langsung disuruh keluar dari koalisi, ujar Ali. Makanya kalau kawan-kawan di PDP sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini, sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintah. Fair dong katanya begitu ya. Keengganan ya PDIP angkat kaki dari koalisi sebelumnya sudah diutarakan Hasto. Hasto menegaskan hal itu setelah berkoalisi sebelumnya begitu memastikan bahwa PDIP memiliki sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi pada pemilu di 2024 kan. Gimana sekarang yang dirasakan begitu kan ya oleh Hasto begitu kan ya? Ya sudah dirasakan. Apakah ini karma dari Nasdem ya? Yang kemudian mengatakan ya keluar aja dari koalisi Pak Jokowi begitu kan. Biar fair ya. Ahmad Ali menagih juga begitu kan. Biar fair ya karena ini tidak sejalan politiknya dengan Pak Jokowi, keluar aja sih sebenarnya begitu kan. Ini kan baru fair di situ katanya ya. Jadi artinya apa? Artinya ada kebingungan besar PDP hari ini. Ada kepanikan di situ begitu kan ya. Melihat ya power dan kekuasaannya sudah tidak ada mereka begitu. Apa coba bayangkan ya, sudah jelas ya Ganjar sudah kalah di depan mata begitu. Itu memang komitmen dari PDIP meskipun beliau sudah berubah, tapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga kami mengawal Jokowi Ma'ruf Amin ya satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya, kata Hasto dalam keterangan minggu ini begitu kan. Ya kita lihat saja begitu bagaimana nasib mereka begitu kan ya, sayang seribu sayang ya, dulu begitu kan begitu ngototnya begitu kan ya ketika Partai Nasdem begitu mengusung Anies Baswedan begitu kan, dan pada kenyataannya sekarang sudah terbukti bahwa bagaimana ya PDIP hari ini begitu kan ya, yang kemudian ada apa namanya ya, ada hasrat bahwa seolah-olah ini sudah kalah mereka begitu kan. Ada hasrat bagaimana ingin bangkit ya bersama koalisi perubahan begitu kan ya. Ya jelas tidak maulah di situ begitu kan. Karena di masyarakat Anies Baswedan lagi-lagi ya naik daun begitu kan ya. Anies Caimin lagi naik daun di masyarakat begitu. Tidak mungkin dia ya membantu dan kemudian memberikan bekerja sama begitu di era hari ini, di putaran ini begitu kan. Baru di putaran kedua ya bisa saja mau begitu ya, silahkan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.